Jadi di bioteknologi ini tujuan kita untuk belajar tentang bioteknologi ini apa? Di sini itu menerapkan tentang bioteknologi konvensional, yang dimana tujuannya kita nanti membuat kue donat. Di situ nanti kita memakai apa? Memakai ragi kan? Tujuannya kita mau melihat apakah pembuatan kue donat kita jadi atau tidak. Itu tergantung karena apanya? Karena takaran dari ragi ya. Jadi sebelum Ibu menayangkan tentang bioteknologi, di sini Ibu mau membagikan pretest dulu ya, mengerjakan ya. Semua mau HP. Kita kerjain dulu pretestnya ya, awal dari pembelajaran kita. Ini aku buat namanya ya. Kita udah lihat tentang bioteknologi ya. Tadi Ibu kan sudah membahas kita yang masuk hari ini yang tentang bioteknologi apa tadi? Konvensional ya. Karena di situ kita membuat jenis proyek kita yaitu membuat apa? Membuat donat. Kue donat. Jadi di pembuatan kue donat itu kita menggunakan apa? Menggunakan ragi. Itu mikroorganismenya siapa yang tahu namanya? Kita memakai mikroorganisme yang namanya siapa yang tahu? Saccharomyces viciae. Itu dia ya, nama ragi. Jadi kalau pada pembuatan donat itu kalau raginya, takarannya berlebih bagaimana tuh? Pasti donatnya nggak jadi ya kan? Makanya nanti pada waktu kita masuk pembuatan donat, nanti pas kita melakukan pembuatan donat, nanti di situ kita lihat caranya ya. Jadi kalau kita lihat video ini tadi, coba perhatikan aku. Pada bioteknologi konvensional di sini tadi ada kelebihannya kan? Kelebihannya yaitu relatif mudah katanya. Teknologi yang relatif sederhana, efek jangka panjang umumnya diketahui karena sistemnya sudah mapan. Itu maksudnya relatif mudah karena di situ kan bioteknologinya bioteknologi pangan kan. Jadi pembuatan kayak tadi apa aja? Tempe, donat. Jadi dia relatif lebih mudah ya daripada bioteknologi modern. Itu dia ya. Jadi di sini itu nanti Ibu kasih lihat ke KPD, nanti coba kalian tuliskan di KPD ini cara pembuatan kue donat. Ya, buat apa bahannya, alatnya, baru cara pembuatannya. Nanti di sini ada, nanti di sini aku, sini nanti kelompok anggotanya. Jangan dilihat di sini ya, itu ada memang ditulis. Dilihat kajian literasinya dari HP aja ya. Nanti di sini aja dijawab ya. Udah, nanti ada 5 soal yang dijawab ini enak ya. Nanti satu orang yang nulis 5 soal, satu orang yang nulis apa?
Yang ketujuh, setelah menyapa dan masukkan adonan yang sudah dibentuk dan goreng hingga matang. Yang kedelapan, setelah matang boleh topping sesuai dengan selera. Tadi cara pembuatan donat. Berarti kan memakai topping apa itu? Saya tes gula yang dihaluskan sesuai strawberry. Berarti itu dia ya. Jadi yang tugas selanjutnya apa? Yang 1-5 coba dibacain. Bersuara. Satu, apakah dalam termasuk bioteknologi Indonesia? Jawabannya? Iya, bukan. Kosongnya. Yang kedua, bagaimana proses fermentasi pada pembuatan produk donat? Kita harus menutup donat dengan kain supaya donat mengembang dengan baik. Yang ketiga, jika jumlah tadi tidak sesuai dengan takaran apa yang terjadi dalam pembuatan donat, boleh tidak jadi dikarenakan kebanyakan yang makan ragi. Yang keempat, apa penggunaan ragi pada proses pembuatan donat dan jelaskan prosesnya. Untuk membuat adonan jadi baik dan aroma seimbang dan untuk proses fermentasi. Kelima, kesimpulan apakah yang paling dapat dari kegiatan di atas? Kita tahu cara pembuatan donat dengan baik dan kita juga tahu materi apa yang ada di dalam donat, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Juga kita ketahui bahwa donat merupakan salah satu contoh bioteknologi konvensional dan Itu dia jawaban malam ini ya. Oke, 61. Ya, masuk kelompok 2. Surat punya buat apa sih? Ya, nomor 2. Ya. Dengar ya. Apa hasil dari tugas kawan kuliah ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan cara pembuatan donat. Di mana pembuatan donat memiliki bahan-bahan dan alat, yaitu bahan-bahannya tepung terigu setengah kilo, ragi setengah sendok makan, kuning telur 2, air 150 ml, mentega 80 gram, dan topping sesuai selera, gula dan sesuai selera kita. Alat-alat untuk membuat donat adalah wadah, sendok, minyak, kuali, kompor, dan spatula. Cara pembuatan donat adalah sediakan mangkok, lalu masukkan tepung terigu setengah dan ragi setengah sendok makan dan gula. Ragi bisa dilarutkan dan bisa disatukan dengan tepung secara langsung. Lalu diaduk, setelah diaduk masukkan gluten kuning telur dan air. Lalu aduk setelah teraduk masukkan mentega 80 gram. Lalu diaduk hingga manis. Lalu didiamkan hingga 90 menit. Lalu dicetak sesuai donat biasanya. Lalu didiamkan lagi sekitar 15 menit hingga mengembang. Lalu siapkan kuali dan minyak hingga panas. Lalu digoreng hingga matang. Lalu diberikan topping sesuai selera. Setelah digoreng, dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup agar tidak panas. Terus selanjutnya, terus ini apa kan? Buat topping kan? Berarti kan terakhirnya apa kan buat? Yang terakhir apa? Dimasukkan ke dalam wadah. Oh iya, udah selesai ya. Ya. Itu udah doangnya ya. Coba yang soal yang dia 1-5. Tadi tunggu dulu. Tadi pilihan yang kelompok 2 toppingnya apa? Pakai topping apa? Coklat. Serius? Coklat telur mentok nggak ada di atasnya lagi. Apakah donat termasuk teknologi konvensional? Iya, karena menggunakan ragi. 2. Bagaimana proses fermentasi? Oh ini dijelaskan lagi Pak. Supaya ini dijelaskan ya tadi kan. Kayak yang beda dengan nomor 2. Bagaimana proses fermentasi pada
kan dari KPD kalian ini tanya dulu. Yang jawabannya bagus untuk nomor 4 itu kelompok 1. Tapi jawabannya yang bagus untuk kelompok 5, kelompok 2 itu bukannya. Karena kalau yang nomor 4 tadi kan apa kegunaan ragi katanya kan pada pembuatan kue donat. Kalau kelompok 2 yang tadi ya, kelompok 2 dia sikat aja untuk membuat, memang betul ya kan, untuk membuat adonan menjadi lebih baik dan adonan bisa mengembang. Dan untuk proses fermentasi, kalau kelompok 4 mematangkan dan mengumpulkan apa ini? Gluten sehingga dapat menengah. Karena dia masuk udah gas CO2-nya kan, CO2 yang dihasilkan pada pembuatan roti itu dia ya. Tapi kalau yang dari kelompok 2 itu yang nomor 5 yang pasti berasa, karena jawabannya kita tahu bagaimana cara pembuatan donat dengan baik. Cara pembuatan donat kita juga tahu bakteri apa yang ada di dalam donat, dan juga kita mengetahui bahwa donat merupakan salah satu contoh bioteknologi konvensional di bidang pangan. Kurang itu aja tadi ya. Itu ya untuk tugasnya aku. Dan bisa kita kumpul. Tadi namanya nggak dibuat. Baik, itu dia ya tugas dari KPD-nya. Jadi coba siapa yang bisa menarik kesimpulan satu orang? Kesimpulan dari bioteknologi konvensional. Apa kesimpulan yang bisa ditarik? Ayo, terang aja. Ayo, dari sini ya. Kesimpulan yang bisa ditarik dari bioteknologi konvensional adalah berarti kesimpulan yang bisa ditarik dari bioteknologi konvensional adalah, coba dengar dari kawannya ya. Buat aku, bolehnya. Bioteknologi konvensional adalah salah satu bioteknologi yang masih menggunakan cara tradisional. Bioteknologi konvensional itu merupakan dan itu merupakan bioteknologi di bidang apa tadi? Di bidang pangan dengan menggunakan mikroorganisme. Itu dia ya. Kasih ya. Kamu kawan ya. Ya. Berarti sampai di sini aja dulu materi kita yang aku. Nanti untuk jadwal berikutnya, materi berikutnya kita membuat donat ya dari tepung. Dan siapa tadi yang bikin donatku? Sebelum kita pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, siapa tadi? Ayo. Sini aku. Mana doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Ibu harapkan pagi ini kita sehat-sehat semua ya anakku. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Siswa kita berapa orang ini semua? 30. Ibu panggil namanya ya. Aidil, Anastasia, Andika, nggak datang. Andra, Ayu, David, Dede, Diki, siapa ini aku? Ekin, Fahri, Karmanda, Farid, M. Wiki, Mesitri, Suci, Tasya. Sebelum kita memulai, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bioteknologi kan? Ibu ambil
mempresentasikan ke depan hasil dari donatnya ya, dan membacakan bagaimana kinerja dia dalam pembuatan kue donat. Sudah? Dari kelompok 1, ayo kita mulai dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan donat dari kelompok kami. Yang pertama-tama, nama saya Nurul Madani. Dan anggota kelompok kami yang lain yang tidak dapat mempresentasikan Sela, Tia, Ayu, Sri Perawati, Putri Natasha. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Proses pembuatan donat kami berjalan dengan sangat baik dari awal. Proses dimulai dari bentuk donat, menggoreng, hingga membuat topping donat. Topping yang kami gunakan adalah keju coklat. Jadi sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ya, tangan dulu. Pembuatan kue donat kelompok 1. Jangan dulu dieksekusi ya, taruh dulu. Ayo yang kelompok 2. Ayo, tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Rafin. Saya Rizky. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan donat. Yaitu donat adalah makanan yang digoreng dan dibuat dari adonan gula pasir, telur, ragi roti dan mentega. Donat umumnya seperti cincin dan ada lubang di dalamnya. Biasanya ditaburi dengan keju dan serai. Dia dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Tora, Farid, Fatri, Dekin, Niki, dan Armanda. Inilah hasil dari pembuatan donat kami. Awalnya pembuatannya bercanda, ternyata seru dalam pembuatannya, dan kami dapat membentuknya dengan bagus. Ya, walaupun sedikit melenceng, sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin aku. Dengerin aku. Suaranya. Pembuatan donat tidaklah mudah karena adonan-adonan harus mengembang. Donat biasanya disajikan bersama topping seperti les, meses, keju, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Ya, itu dari kelompok 4. Aku. Pertanyaannya. Jadi alhamdulillah ya Nabi ya, semua pembuatan donatnya berjalan dengan lancar. Maka rasanya bertahu ya. Jadi karena udah siapnya kita membuat pembuatan kue donat, jadi untuk dulu pelajaran kita hari ini ya Nabi ya. Dan ucapkan alhamdulillah ya Nabi. Ada yang mau minta doa apa? Siapa yang bawa doa untuk pelajaran? Ayo, satu orang. Ayo. Sebelum kita untuk pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita selesai mata pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Amin. Amin Bapak. Doa saja.